Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Haleluya. Apa kabarnya saudara? Luar biasa. Saya sangat percaya saudara dan saya diberkati Tuhan. Amin. Saat ini mari kita persiapkan hati kita. Kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita memulai saudara, mari sama-sama kita tundukkan kepala. Kita mau berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kasih anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan hingga kami ada sampai saat ini sebagaimana kami ada. Kami diberikan nafas kehidupan, kekuatan, kesehatan. Kami percaya ini semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini Tuhan. Kami boleh menikmati karya-karya Tuhan. Kami boleh bersama-sama dengan saudara seiman kami beribadah Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami Tuhan Yesus, dan memberikan damai sejahtera sukacita bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memulai ibadah kami. Mari Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dan kami menyerahkan ibadah ini hanya dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajarkan kami berdoa. Mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari saudara yang siap diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Amin saudara. Haleluya. Mari kita mengangkat pujian syukur kita hari ini buat Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku
Kami percaya ketika Engkau hadir, ada kekuatan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Oleh sebab itu sebagai bentuk syukur kami siap memuji berlompat bagi nama-Mu. Karena kami percaya Engkau bertata di atas pujian kami. Di dalam nama Yesus, mari saudara yang siap diberkati Tuhan sama-sama kita katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Amin saudara. Kita percaya hanya Tuhan Yesuslah perlindungan kita. Sekalipun badai topan dunia mungkin menakutkan, tetapi Tuhanlah yang menjadi perlindungan saya dan saudara. Amin. Kita menaikkan pujian syukur kita bagi Tuhan. Amin. Boleh bangkit berdiri sama-sama bersama dengan saya saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Saat ini mari kita siapkan hati kita saudara. Kita mau diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman yang kita dengar tidak akan pernah kembali sia-sia, tapi sanggup memberkati saya dan saudara. Hanya Engkau kekuatan kami Tuhan. Hanya Engkau harapan kami di tengah-tengah masa yang sukar ini Tuhan. Kami percaya Engkau tetap melindungi kami. Haleluya. Kekuatanku, Engkaulah harapanku, tak ku andalkan kekuatanku saat hadapi badai hidupku. Kaulah kekuatanku, Engkaulah harapanku.
mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah? Saya yakin dan percaya penyertaan Tuhan dan anugerah Tuhan itu mau menyertai kita semua dimanapun kita berada. Amin. Dan pagi hari ini kembali kita beribadah hari Minggu secara online bersama GBI Global Fellowship Center Depok, bersama dengan Bapak Gembala, Bapak Pendeta David Julian Carter, dan bersama dengan saya Ibu Sylvia Mutiara Carter. Kami yakin dan percaya setiap kita memperoleh anugerah Tuhan yang luar biasa. Walaupun kita masih harus beribadah di rumah, tetapi anugerah Tuhan itu tidak akan pernah terlewatkan dalam kehidupan kita. Amin. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu yang menguatkan kehidupan kita, meneguhkan hati kita untuk kita tetap percaya bahwa Allah tetap menyertai kita di sepanjang kehidupan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa untuk anugerah yang terindah dalam kehidupan kami. Sehingga sampai hari ini Tuhan ada. Tuhan menyertai kami. Sehingga sebagaimana kami ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan yang sangat luar biasa. Engkau berkati setiap kami ya Bapa. Engkau berkati setiap jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, anugerah Tuhan itu ada dalam kehidupan kami. Untuk itu pagi hari ini kami mau belajar sebagian daripada firman Tuhan. Sebab kami tahu firman itu menguatkan hati kami, menuntun kehidupan kami. Untuk kami lebih percaya, untuk kami tetap berpegang teguh di dalam pengharapan bersama dengan Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini ya Bapa. Engkau jadikan hamba-Mu ini ya Bapa saluran berkat-Mu ya Bapa. Engkau pakai ya Tuhan, sehingga setiap kami ya Tuhan mengenali Tuhan lebih dekat lagi. Sehingga setiap kami ya Tuhan belajar firman Tuhan, dan kehidupan kami ya Tuhan berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari saya undang kita semua untuk kita memegang Alkitab kita di tangan kanan kita, dan sama-sama kita mengucapkan pengakuan iman kita. Sesuai dengan kesaksian Alkitab ini, aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya, firman Tuhan kita pada pagi hari ini kita buka bersama-sama dari Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Haleluya. Firman Tuhan hari ini mau bicara kepada kita. Jangan takut, karena Tuhan menyertai kita. Amin. Masih ada rasa ketakutan Bapak Ibu Saudara? Ada rasa khawatir dalam kehidupan kita? Itu manusia. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita untuk kita jangan takut. Sebab Tuhan bilang, aku menyertai engkau. Haleluya, sungguh sangat luar biasa firman Tuhan hari ini. Nah, hari-hari ini rasa takut itu semakin mencekam manusia. Kita sudah menghadapi pandemi ini 1 tahun lebih. Ya. Rasa takut untuk ketularan, ya. Takut misalnya kita terpapar nggak ada obat. Takut nanti tidak ada yang menolong kita. Takut perekonomian tidak semakin membaik. Takut ini, takut itu, takut ini. Mencekam kehidupan manusia. Mungkin saya sendiri kadang-kadang mungkin bisa jadi mengalami rasa takut. Bapak Ibu Saudara mengalami rasa takut.
kita masih manusia. Rasa takut itu masih ada dalam kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Sebab Tuhan menyertai kehidupan kita. Tuhan katakan hari ini, jangan bimbang. Sebab ini loh Allah yang akan meneguhkan, akan menolong kita, dan akan memegang kita, dan membawa kita kepada kemenangan. Amin. Mengapa kita suka mengalami ketakutan? Mengapa manusia mengalami ketakutan? Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Mungkin ini juga terjadi dalam kehidupan saya. Yang pertama, karena kita kurang percaya. Markus pasal 4. Markus pasal 4, coba saya lihat dulu ayatnya. Ayat 35 sampai 41, di situ menceritakan tentang angin ribut di redam. Murid-murid pada saat itu takut karena angin sedang ribut. Karena ada angin topan, ya kan? Sedang posisi mereka berada di atas perahu. Dan Tuhan Yesus sendiri sedang tidur. Kemudian mereka menjadi ketakutan karena ada topan yang sedang melanda, ya kan? Kemudian mereka bangunkan Yesus. Dan Yesus berkata pada ayat 40, mengapa kamu begitu takut? Kamu tidak percaya? Ketakutan itu timbul karena kita tidak percaya. Kita tidak percaya bahwa Tuhan mampu melakukan perkara yang besar dalam kehidupan kita. Kita nggak percaya bahwa Tuhan itu mampu menyembuhkan penyakit kita. Survei membuktikan, maaf Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang ya orang nggak umur panjang karena rasa takutnya, bukan karena penyakitnya. Orang semakin parah penyakitnya bukan karena virus itu sendiri, tetapi tidak percaya bahwa Tuhan mampu menyembuhkan, sehingga takut. Hari ini kan banyak dikatakan, untuk meningkatkan rasa imun itu kita mesti happy, kita mesti bahagia, ya. Kita nggak perlu takut, karena kalau kita semakin takut, kita semakin khawatir, jantung kita ini berdetak terus, ya kan, berdetak semakin kencang. Ketika detakan itu semakin kencang, imun kita semakin turun. Jangan salah Bapak Ibu Saudara, detak jantung yang kencang melebihi batas normal itu bukan berarti kena penyakit jantung. Kadang-kadang penyakit lain itu membuat jantung kita ini berdetak kencang. Apalagi dengan pikiran kita yang takut, pikiran kita yang masih khawatir, pikiran kita yang gak percaya itu membuat kita takut. Saya jadi ingat anak-anak kami kadang-kadang kalau malam-malam suka takut gitu kan dengan suara-suara tikus atau apa ya. Jadi kalau malam-malam, kadang-kadang kalau tengah malam mau ke toilet, bangunkan saya. Padahal saya sudah bilang itu tikus nggak ada di dalam rumah, gitu kan? Karena saya dan suami sudah memastikan bahwa lubang-lubang yang tikus bisa masuk itu tertutup, gitu kan, dan nggak akan masuk. Memang kedengaran ada berkeliaran di atas genteng rumah kami, gitu kan. Tapi mereka nggak percaya, gitu. Makanya mereka minta temani saya untuk ke toilet kalau tengah malam. Kekurang percayaan ini membuat kita takut. Kita nggak percaya bahwa Tuhan itu mampu melakukan mukjizat, makanya kita takut. Kita nggak percaya bahwa Tuhan itu mampu mengangkat segala hal yang ada dalam kehidupan kita, memberikan kepada kita jalan keluar, makanya kita takut. Kita nggak percaya. Yang kedua, kenapa kita sering kali takut? Kita sering tidak melibatkan Allah saat mengalami rasa takut. Kita sibuk dengan rasa takut kita sendiri. Kita sibuk memikirkan, kalau aku udah kayak begini nanti bagaimana ya? Kalau aku nggak punya uang, nanti bagaimana anak-anakku sekolah? Bagaimana masa depan mereka? Bagaimana kehidupan kami selanjutnya? Kita sibuk memikirkan rasa takut dan khawatir kita. Kita lupa melibatkan Allah. Coba Bapak Ibu Saudara, ketika ada rasa takut, ketika ada rasa kekhawatiran kita berdiam diri, kita angkat tangan, kita katakan, Tuhan tolong, aku udah gak sanggup lagi. Tuhan tolong, bekerjalah dalam kehidupan.
Nggak usah banyak-banyak ngomong sama Tuhan. Nggak usah banyak, oh Tuhan tahu. Kalau kita katakan Tuhan tolong dengan rasa hati yang berserah kepada Tuhan, meletakkan semuanya di hadapan kaki Tuhan, rasa takut itu akan hilang. Dan percaya saja Tuhan akan menyatakan hikmat untuk memberikan jalan keluar atas setiap permasalahan kita. Amin. Jadi nggak perlu takut karena Tuhan menyertai kita. Yang ketiga, kenapa manusia seringkali takut? Nah ini dia. Karena manusia seringkali merasa mampu melakukan sendiri. Seberapa banyak dari kita mempunyai kesombongan yang mungkin tidak tidak sengaja kita pikirkan ya. Saya mampu kok. Atau kita nggak bilang begitu, tapi kita bilang, oh nanti dia mampu kok tolong saya, oh dia nanti bisa kok tolong saya. Kita mengandalkan diri kita dan orang lain. Kita nggak mengandalkan Tuhan. Sehingga kemudian yang terjadi dalam kehidupan kita tidak sesuai dengan pemikiran kita, dengan keyakinan kita bahwa kita mampu atau orang lain mampu menolong kita jadi takut. Coba Bapak Ibu Saudara, hari ini Bapak Ibu Saudara membutuhkan sesuatu, kemudian berharap kepada seseorang yang Bapak Ibu Saudara yakin dia sanggup menolong. Tetapi ketika Bapak Ibu temuin dia bermuka masam. Nah, apa yang terjadi dalam pikiran Bapak Ibu? Pasti pikir, wah pasti timbul rasa takut, berarti dia nggak bisa ngomong. Jangan pernah mengandalkan diri sendiri. Jangan pernah mengandalkan orang lain. Andalkan saja Tuhan. Terus bagaimana kita harus menang supaya kita menang dari rasa takut itu? Yang pertama, kita semua tahu, mari kita hanya pandang Yesus. Kita pandang Allah sepenuhnya. Jangan memandang yang lain. Dulu dosen saya waktu S1 pernah bilang, pakai kacamata kuda, jangan toleh ke kanan ke kiri, tetapi memandang ke depan, memandang Tuhan. Masa depan itu ada di depan, berkat itu ada di depan, pengharapan itu ada di sana, kemenangan itu ada di depan. Jangan melihat ke kanan dan ke kiri. Jangan sibuk melihat apa yang menghalangi kita untuk melangkah bersama dengan Tuhan. Makanya pandang terus Tuhan. Jangan sibuk melihat yang lain. Jangan sibuk memikirkan jalan keluar. Jangan sibuk memikirkan rasa takut. Tetapi hanya pandang Tuhan. Tuhan ingin kita berserah kepada-Nya. Pada waktu itu para murid di perahu, mereka tahu bahwa mereka ada bersama Tuhan. Tetapi mereka sibuk dengan rasa takutnya. Sehingga mereka lupa bahwa Yesus itu mampu melakukan mukjizat yang luar biasa. Padahal sehari-hari mereka sudah bersama dengan Yesus, sudah melihat Yesus melakukan mukjizat-mukjizat. Tetapi mereka masih takut. Kenapa? Karena mereka sibuk dengan rasa ketakutan kita. Saya sudah berumur 40 tahunan Bapak Ibu. Sepanjang kehidupan saya melihat Tuhan itu bekerja dengan sangat luar biasa, menyatakan mukjizatnya. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara juga mengalami itu. Di sepanjang kehidupan kita mengalami mukjizat-mukjizat Tuhan. Kita mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan. Tetapi kenapa sampai hari ini kita masih memikirkan rasa ketakutan kita? Apakah kita tidak percaya Tuhan yang kemarin menolong kita, Tuhan yang kemarin melakukan mukjizat itu mampu mengatasi segala permasalahan kita saat ini? Apakah kita masih kurang percaya seperti murid-murid itu? Kita tahu Tuhan itu ada beserta dengan kita. Kalau ditanya, percaya nggak Tuhan ada bersama dengan kamu? Ada. Tuhan ada di mana-mana, ya kan? Sampai anak sekolah minggu nyanyi, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di sukaku ada, di dukaku kau ada, karena Engkaulah Yesus. Kita nyanyi begitu.
Tetapi dalam kehidupan kita tetap memikirkan rasa takut itu. Kita nggak ingat bahwa di kanan, kiri, atas, bawah, dimanapun Tuhan ada dalam kehidupan kita. Sama seperti murid-murid hari itu, bahwa Tuhan Yesus ada di situ. Tetapi mereka lebih besar memikirkan ketakutan dan lupa bahwa Tuhan itu pasti sanggup menolong. Yang kedua, bagaimana menang dari rasa takut? Memenuhi pikiran kita dengan firman Tuhan. Jangan memenuhi pemikiran kita dengan permasalahan yang ada, yang belum terselesaikan. Bapak Ibu Saudara, masalah kalau dipikirin gak akan pernah selesai. Malah akan membuat kita semakin kalut, semakin bingung, semakin takut, semakin penyakit. Kalau kita khawatirin terus gak akan pernah sembuh kita. Yang ada kita akan semakin sakit. Tetapi penuhi pikiran kita dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan itu adalah firman yang hidup, firman yang mampu memberikan kepada kita jalan keluar. Ketika kita dipenuhi dengan firman Tuhan ini, firman Tuhan apa? Katakan janji-janji Tuhan, pengharapan-pengharapan dan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib itu ada. Ketika kita memenuhi pikiran kita dengan firman Tuhan, saya yakin dan percaya kita nggak akan pernah takut. Amin. Masih ada rasa takut? Nah, coba tanya kanan kiri Bapak Ibu Saudara, ada rasa takut? Nggak perlu takut. Sebab Tuhan berkata, aku menyertai engkau. Amin. Jangan takut, aku menyertai. Coba dulu sama-sama kita katakan, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Sebab Tuhan menyertai kita. Amin. Haleluya. Memandang sepenuhnya Allah, memenuhi pikiran kita dengan firman Tuhan. Yang ketiga, berseru dalam doa. Berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Katanya percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru, memanggil nama Tuhan. Katakan, Tuhan tolong aku. Tuhan, aku nggak sanggup. Dalam beberapa fase kehidupan saya, ada waktunya kami mengalami, secara pribadi mungkin saya juga mengalami ketakutan. Yang saya lakukan ketika malam-malam saya bangun, mungkin suami saya juga nggak tahu kali ya, kalau saya lagi khawatir, saya cuma bilang Tuhan, itu saja. Bapak Ibu Saudara, Tuhan cuma mau itu kok. Tuhan mau cuma kita berserah. Karena dalam firman Tuhan ini sudah dijanjikan oleh Tuhan, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Sampai ditekankan, ini loh aku Allahmu. Aku akan meneguhkan, menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan hanya sejauh doa. Mari kita berdoa. Ketika ada permasalahan, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Ketika ada pergumulan, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Saat-saat ini, ya, kehidupan di muka bumi ini memang sedang mengalami pandemi yang sangat luar biasa. Tetapi itu tidak boleh menyurutkan hati kita untuk kita tetap memandang Tuhan, untuk kita tetap memenuhi pikiran kita dengan firman Tuhan, dan kita selalu berdoa. Kenapa? Karena lewat pandemi ini Tuhan ingin kita lebih dekat kepada-Nya. Sejauh apapun yang terjadi, apapun yang ada di dalam kehidupan manusia ini, coba Bapak Ibu Saudara bayangkan, semua kalah oleh virus yang kecil, bahkan tidak bisa dilihat oleh kita. Itu artinya kuasa Tuhan lebih besar dari apapun juga. Kuasa Tuhan itu sedang dinyatakan dalam kehidupan kita. Tuhan pengen kita lebih dekat lagi kepadanya. Gak usah memikirkan hal-hal yang
lain, pikirkan saja Tuhan. Kalaupun Tuhan hari ini memberikan kepada kita kesempatan untuk bekerja, mari bekerja dengan berserah kepada Tuhan. Kalau hari-hari ini Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk berusaha, mari kita menjalankan usaha itu dengan tetap berharap kepada Tuhan. Kehidupan kita ini gak bergantung pada pekerjaan. Kehidupan kita ini gak bergantung pada usaha kita. Kehidupan kita ini gak bergantung pada saldo di tabungan kita. Tetapi kehidupan kita ini hanya bergantung kepada Tuhan. Hari-hari ini banyak orang-orang di sana yang mungkin menjerit-jerit, ya kan, minta pertolongan supaya sembuh. Bahkan sampai katakan, saya bisa bayar berapa saja. Tapi semuanya bergantung kepada Tuhan. Hidup kita ini bergantung kepada Tuhan. Makanya itu Tuhan katakan hari ini, jangan takut, sebab aku menyertai. Amin. Masih takut Bapak Ibu Saudara? Masih khawatir? Sepanjang sejarah kehidupan manusia, rasa takut dan rasa khawatir itu ada. Ya, firman Tuhan juga mencatat, ya, bangsa Israel saja walaupun sudah mendapatkan pertolongan dari Allah, tetap saja menghadapi rasa takut dan rasa kekhawatiran. Kenapa kita nggak boleh takut dan khawatir? Karena dengan begitu, karena rasa takut dan khawatir itu membuat kita nggak percaya dengan mukjizat dari Tuhan. Kalau kita sudah nggak percaya lagi dengan mukjizat Tuhan, kita mau percaya kepada siapa? Apakah kita mau berharap kepada hal-hal yang ada? Kita mau berharap kepada tetangga kita yang dokter, kita berharap kepada keluarga kita yang kaya, kita berharap kepada warisan yang luar biasa banyaknya. Enggak, itu tidak menjamin kehidupan kita bahagia. Itu enggak menjamin kehidupan kita tidak ada rasa takut. Tetapi ketika kita berharap kepada Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan mampu melakukan perkara yang ajaib, rasa takut itu akan Tuhan menyerahkan dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Jadi mari datang kepada Tuhan. Biarkan Tuhan bekerja menyelesaikan setiap permasalahan dalam kehidupan kita. Gak usah kita lelah-lelah, ya kan, memikirkan jalan keluar atas permasalahan kita. Sujud, tunduk kepada Tuhan. Katakan, Tuhan tolong aku. Tuhan tolong aku dengan hati yang sungguh-sungguh. Maka Tuhan akan menjawab setiap pergumulan. Amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa dalam surga untuk anugerah dan kasih setia Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kembali kami boleh diingatkan bahwa Tuhan menyertai kami. Kami gak perlu takut sebab Allah beserta dengan kami. Allah akan meneguhkan kehidupan kami, menolong kami, menggenggam tangan kanan kami, menggenggam kami, sehingga membawa kami kepada kemenangan. Pagi hari ini ya Bapa, hamba-Mu berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang dimanapun berada, baik di rumah, di tempat kerja, atau dimanapun berada. Biarlah setiap kami ya Tuhan, hati kami ya Bapa, tetap tertuju hanya kepada-Mu, sehingga kami tidak perlu takut lagi. Kami yang dalam keadaan sakit, kami mau menyerahkan sakit penyakit ini ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya Tuhan yang akan menyembuhkan, Tuhan yang akan turut yang campur tangan untuk memberikan kesembuhan dalam tubuh kami. Kami yang dalam permasalahan dan pergumulan, kami mau berkata, Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar, perkara yang ajaib, sehingga Tuhan memberikan jalan keluar atas setiap permasalahan. Biarlah kami datang kepada-Mu Tuhan. Rasa takut itu akan terkalahkan oleh iman kami kepada Tuhan. Rasa takut itu ya Bapa hilang. Kami yang kita percaya karena kami tahu Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi hamba-Mu yakin firman Tuhan itu termeterai dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami ya Tuhan semakin Tuhan berkati, dan kami berjalan bersama dengan Tuhan, mengiring Tuhan dalam setiap apapun yang ada dalam kehidupan kami. Kami memegang teguh janji Tuhan, janji Tuhan yang akan menyediakan kemenangan dalam kehidupan kami.
Terima kasih Bapa dalam surga. Sebentar juga kami akan memberi persembahan syukur kami, perpuluhan, ucapan syukur, pengadaan gedung gereja, dan apapun itu ya Bapa. Kami membawa korban persembahan ini ya Bapa dengan hati penuh ucapan syukur. Karena Tuhan sudah menyatakan berkat yang berlimpah dalam kehidupan kami. Biarlah tangan-tangan kami memberi dengan sukacita, memberi dengan hati yang rela. Karena kami yakin dan percaya ya Bapa, semua yang ada yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kami, Tuhan sudah nyatakan dengan berlimpah-limpah. Terpujilah namamu Yesus, terpujilah namamu Allah. Engkau berkati persembahan kami dan jadikan sebagai dupa yang harum bagi kemuliaan namamu, bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini ya Bapa, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terpujilah namamu Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang akan memberikan persembahan, perpuluhan, ucapan syukur, ya kan, dan korban-korban yang lainnya, mari berikan persembahan melalui rekening yang sudah tertera di layar kaca. Dan kami yakin dan percaya Tuhan nggak butuh persembahan kita, tetapi itu adalah kewajiban kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah menyatakan yang terbaik dalam kehidupan kita. Persembahan tidak diukur dari jumlah, tetapi dari hati kita yang penuh dengan ucapan syukur, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kami sungguh sangat bersyukur karena kasih sayang-Mu ya Tuhan Yesus. Kami sungguh sangat bersyukur karena kebaikan-Mu ya Tuhan, karena kesempatan dan waktu yang berharga yang Yesus Kristus Tuhan Allah kami nyatakan buat kami, sehingga kami beribadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Hamba-Mu dan semua kami Tuhan berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa dan negara kami Indonesia. Yang kami percaya Indonesia, Tuhan mengasihi Indonesia, Tuhan yang sungguh sangat mengasihi Indonesia. Bangsa dan negara kami ini ada dalam genggaman tangan Tuhan. Kami percaya rencana Tuhan begitu indah, kehendak Tuhan yang sempurna, yang nyata bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Apapun yang terjadi di bangsa dan negara kami percaya Yesus Kristus Tuhan Allah kami menyatakan kuasa dan mujizat. Yesus Kristus Tuhan Allah kami menyatakan yang terbaik. Yesus Kristus Tuhan Allah menyatakan kuasa dan mujizat bagi bangsa dan negara kami. Para pemimpin bangsa kami Tuhan, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, seluruh menteri, pejabat yang ada di kota dan di daerah, semua wakil rakyat, DPR RI, DPRD, DPD, TNI dan Polri, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT, sampai seluruh pelosok negeri ini. Kami percaya Yesus Kristus Tuhan Allah yang melawat semua bangsa dan negara kami ini, semua pemimpin bangsa kami Tuhan yang memberi hikmat, Tuhan yang memberikan kemampuan, Tuhan yang tetap menyertai, dan semua anak Tuhan juga yang Tuhan percayakan untuk menempati posisi yang strategis di bangsa dan negara kami maupun yang menjadi wakil rakyat atau yang ada di TNI dan Polri. Tuhan yang memberi hikmat, Tuhan juga yang senantiasa memberikan kemampuan. Roh Kudus yang semakin mengurapi, Roh Kudus yang senantiasa menyertai juga dengan damai, sejahtera dan sukacita, sehingga kami percaya lawatan Tuhan sungguh sangat dahsyat, jamahan Tuhan sungguh sangat dahsyat bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Haleluya, glory bagi Tuhan Yesus, syukur hanya bagi Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat dahsyat. Puji Tuhan, glory bagi Tuhan. Buat gereja-gereja Tuhan, organisasi gereja, anak-anak Tuhan,
bahkan sampai seluruh pelosok negeri ini Tuhan, gereja-gerejamu, anak-anakmu, hamba-hambamu, para misionaris Roh Kudus yang makin mengurapi Roh Kudus, yang terus memakai dengan luar biasa, sehingga kami percaya sampai seluruh pelosok negeri ini, bahkan sampai seluruh dunia ini, setiap lutut boleh bertelut, semua lidah boleh mengaku Yesus Kristus Tuhan Allah Juru Selamat dunia ini. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan Yesus. Indonesia diberkati dengan berkat Tuhan yang luar biasa, berlimpah-limpah. Bahkan Indonesia jadi berkat bagi bangsa lainnya. Terima kasih Tuhan, glory bagimu ya Tuhan. NKRI, Pancasila, UUD 45, Undang-Undang Dasar 1945 adalah ideologi dasar negara, falsafah bangsa dan negara kami Indonesia. Yesus Kristus Tuhan Allah yang menggenapi rencana Tuhan yang sungguh sangat dahsyat bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, para teroris dan keluarganya juga Tuhan yang menjamah sehingga bertobat dan menyerahkan hidup sepenuhnya hanya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat dahsyat. Terima kasih Tuhan Yesus, glory bagimu ya Tuhan, syukur bagimu ya Tuhan. Gerejamu, anak-anakmu ya Tuhan, organisasi gereja semakin bersatu hati, bergandengan tangan, hanya menyuarakan kebenaran bahwa Yesus Kristus Tuhan Allah Juru Selamat dunia ini. Yesus Kristus Tuhan Allah Juru Selamat dunia. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Buat setiap yang menyaksikan ibadah raya online dari GBI Glow Fellowship Center Depok, yang sakit saat ini Tuhan jamah sembuhkan, yang terpapar COVID-19 oleh bilur-bilur Yesus sembuh, yang lemah Tuhan berikan kekuatan yang baru, yang terbelenggu Tuhan yang memerdekakan dan melepaskannya, yang mengalami jalan buntu Tuhan beri jalan keluar, yang saat ini lemah Tuhan berikan kekuatan yang baru, yang susah Tuhan berikan penghiburan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Apapun juga pergumulan, tantangan, masalah yang dihadapi oleh anak-anakmu Tuhan, yang dihadapi oleh umatmu, Yesus Kristus Tuhan Allah kami sungguh sangat dahsyat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mujizat dari Tuhan Yesus terjadi. Mujizat dari Tuhan Yesus terjadi. Mujizat dari Tuhan Yesus terjadi. Terima mujizat, terima mujizat, terima mujizat. Sebab bagi Yesus Kristus Tuhan Allah kami tidak ada yang mustahil. Sebab bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan, glory bagimu ya Tuhan, syukur bagimu ya Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat hebat. Haleluya, glory bagimu ya Tuhan. Terima kasih buat semua hamba Tuhan juga yang telah melayani dalam ibadah raya online dari GBI Glow Fellowship Center Depok ini. Roh Kudus yang makin mengurapi jerih lelah hamba-hambamu tidak akan pernah sia-sia. Upah yang besar di sorga Tuhanlah yang memberikannya. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Kami percaya tidak ada lagi ketakutan dalam kehidupan kami, tidak ada lagi kebimbangan dalam kehidupan kami, karena Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat dahsyat. Karena Yesus Kristus Tuhan Allah kami tidak pernah berubah, tetap sama, baik dahulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat dahsyat. Dan semua hamba Tuhan, semua jemaatmu, semua umatmu ya Tuhan, yang telah menyaksikan program ibadah raya online dari GBI Glow Fellowship Center Depok ini, dan juga yang telah memberikan persembahan, Tuhanlah yang memberkati. Sebab firman Tuhan berkata, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dan firman Tuhan juga berkata, aku datang kepadamu untuk memberikan kepadamu hidup dalam segala kelimpahan. Tuhan Yesuslah yang senantiasa menyertai dan memberkati dengan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, berlimpah-limpah sampai selama-lamanya. Haleluya. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya.
Dua orang berdoa memohon sepakat, Tuhanlah yang mengabulkan doa kami dari sorga. Dengan Tuhan Yesus kami cakap melakukan segala perkara. Bahkan dengan Yesus Kristus Tuhan Allah kami lakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa spektakuler. Dan semuanya hanya untuk hormat, kemuliaan, keagungan, kejayaan, kebesaran nama Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat dahsyat. Ikat kami terus dengan kasih-Mu, satukan kami, ikat kami dengan kasih-Mu, sehingga kami terus saling menopang, saling menguatkan, saling mengasihi, dan bersama-sama terus melakukan yang terbaik hanya bagi hormat, kemuliaan, keagungan, kejayaan, kebesaran nama Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah seluruh kehidupan kami, inilah tubuh kami. Kami menyerahkannya, mempersembahkan seluruh hidup ini, mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan hanya kepada Allah. Dan itu adalah ibadah kami yang sejati. Haleluya. Saudara-saudara, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, umat Tuhan, mari kita ucapkan kata-kata profetik ini. Depok penuh dengan kemuliaan Tuhan Yesus. Depok pasti menjadi berkat bagi Indonesia, bahkan bagi seluruh dunia ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory bagi-Mu ya Tuhan. Jadilah jemaat Tuhan yang penuh sukacita. Hiduplah dalam kasih dan kebenaran. Jika saudara siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang tidak saling menghakimi dan tidak saling menjelekkan orang lain. Jika saudara siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang diberkati serta mengerti kuasa dan otoritas yang ada di dalam dirinya. Jika saudara siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang dengan senang hati dan rela menyerahkan hidupnya hanya untuk melayani Tuhan Yesus. Jika saudara siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang senang berkorban, yang rela berkorban untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Jika saudara siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang memiliki hati yang bersih untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan. Jika saudara siap, katakan amin. Dan jadilah jemaat Tuhan yang selalu memiliki kerinduan untuk membawa damai dimanapun Tuhan menempatkanmu. Jika saudara siap, katakan amin. Saudara-saudara, anak-anak Tuhan, umat Tuhan, dimanapun kau berada, saat ini kita percaya Yesus Kristus Tuhan Allah kita sungguh sangat luar biasa. Kita percaya Yesus Kristus Tuhan Allah kita tidak ada tandingannya. Kita percaya Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang mengalahkan ketakutan dalam kehidupan kita. Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang mengalahkan kebimbangan dalam kehidupan kita. Arahkanlah pandanganmu terus kepada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Kita percaya Dia Allah yang telah berkata dan melaksanakan firman-Nya. Dia Allah yang telah berjanji dan menggenapi setiap janji, rencana dan kehendak-Nya yang sempurna. Terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah yang menyertai-Mu. Tuhan juga yang melindungi-Mu. Tuhanlah yang menyinari-Mu dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhanlah yang menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Kasih yang agung dari Allah Bapa, rahmat anugerah keselamatan dari Yesus Kristus Tuhan Allah kita, kekuatan bimbingan tuntunan hikmat, pengurapan yang baru dan damai sejahtera dari Roh Kudus menyertai kehidupanmu, menyertai seluruh kehidupan keluargamu mulai hari ini, bahkan sampai Yesus Kristus Tuhan Allah kita menjemput kita dan membawa kita masuk dalam kerajaan yang kekal dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saat ini kita sudah berdoa, kita bersyukur, kita bersukacita, kita bangga, kita berbahagia. Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat hebat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berdoa, kita bersyukur, kita menerima berkat-berkat Tuhan Yesus yang luar biasa, berlimpah-limpah sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Puji Tuhan, glory bagi Tuhan Yesus. Ingat bahwa kita tidak
tidak boleh takut lagi. Kita tidak boleh bimbang, sebab ada Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang sungguh sangat hebat. Maju terus dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang senantiasa menyertai dan memberkati Bapak Ibu Saudara beserta dengan seluruh keluarga. Diberkati Tuhan Yesus dengan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa berlimpah-limpah sampai selama-lamanya.